Pernah nggak sih janji sama diri sendiri, oke, mulai besok berubah. Beberapa minggu kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Kayaknya kita semua pernah ya. Nah, ini dia ide besar dari buku Atomic Habits. Perubahan yang sesungguhnya itu bukan soal satu gebrakan besar, tapi soal efek tumpukan dari ratusan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Nah, ini dia nih, pertanyaan yang bikin frustrasi banget kan? Kita tuh sebenarnya tahu loh apa yang seharusnya kita lakuin, tapi kok ya buat konsisten itu rasanya susah banget. Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Jadi, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita bakal bedah 5 ide kunci dari buku ini. Pertama, kita lihat dulu gimana dahsyatnya kekuatan perubahan-perubahan kecil. Terus, kita bakal bahas kenapa kita harus lupain sasaran dan fokus ke sistem. Abis itu kita masuk ke 4 aturan praktisnya. Dan terakhir, ini yang paling dalam, kita akan ngomongin gimana ngubah identitas itu jadi kunci segalanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, ide paling fundamental, aturan 1%. Kedengarannya simpel banget kan? Cuma 1%, tapi jangan salah, dampaknya itu luar biasa. Dan kita bakal lihat buktinya dari sebuah kisah nyata tentang tim olahraga yang dulunya, bisa dibilang paling gagal deh. Coba bayangin deh, ada tim olahraga yang selama 100 tahun prestasinya gitu-gitu aja. Mediocre banget, itunya nasib tim balap sepeda Inggris. Selama 110 tahun, mereka tuh nggak pernah sekalipun menang Tour de France. Saking jeleknya, produsen sepeda sampai nolak jual sepeda ke mereka. Kebayang kan parahnya? Terus di tahun 2003, datanglah seorang pria bernama Dave Brailsford. Dia punya satu strategi yang kedengarannya simple banget, penghimpunan perolehan kecil. Gampangnya gini, idenya adalah memperbaiki semua hal yang berhubungan sama balap sepeda, sekecil apapun itu, cuma 1% aja. Dan yang gila, mereka benar-benar terobsesi sama hal ini. Mereka ngelakuin hal-hal kecil yang mungkin kita anggap remeh, mendesain ulang sadel sepeda biar lebih nyaman, gosokin alkohol ke ban biar cengkeramannya lebih bagus, bahkan sampai nyewa ahli bedah cuma buat ngajarin cara cuci tangan yang benar biar atletnya nggak gampang sakit. Kelihatannya sepele banget kan? Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Perbaikan-perbaikan kecil ini ternyata nggak cuma ditambahin satu persatu, tapi efeknya itu berlipat ganda. James Clear nyebutnya compound effect atau efek bunga majemuk dari pengembangan diri. Persis kayak bunga majemuk di bank yang bikin uang kita nambah terus, kebiasaan baik juga melipat gandakan potensi kita. Gini deh hitungannya, kalau kita jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, di akhir tahun, kita itu bukan jadi 365% lebih baik. Bukan, kita bakal jadi hampir 38 kali lipat lebih baik. Gila kan? Itulah kekuatan compounding. Dan hasilnya? Dalam 5 tahun aja, tim balap sepeda Inggris yang tadinya cupu, sekarang jadi mendominasi dunia. Oke, sekarang kita udah tahu kekuatan dari perbaikan kecil-kecil itu. Sekarang yuk kita bahas kesalahan terbesar yang sering kita lakuin waktu mau berubah. Bisa jadi inilah alasan kenapa resolusi tahun baru kita seringnya cuma jadi wacana. Jadi poin pentingnya tuh ini. Kita harus bisa bedain antara sasaran atau goals sama sistem. Sasaran itu hasil akhir yang kita pengen. Misalnya menang kejuaraan. Nah, kalau sistem, itu proses yang kita lakuin buat sampai ke sana. Misalnya latihan setiap hari. Ada satu kutipan keren banget dari buku ini. Pemenang dan pecundang itu punya sasaran yang sama. Coba deh pikirin, semua atlet yang ikut Olimpiade pasti pengen medali emas kan? Nggak ada yang sasarannya jadi juara 2. Jadi yang bedain pemenang sama yang kalah itu bukan sasarannya, tapi sistem yang mereka jalanin setiap hari. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, udah usaha mati-matian, tapi kok hasilnya nggak kelihatan-kelihatan? Terus akhirnya nyerah. Nah, bisa jadi kita itu berhenti pas lagi ada di lembah kekecewaan. Konsep ini namanya dataran potensi laten, dan ini ngejelasin kenapa hasil itu sering banget datangnya telat. James Clear punya analogi yang keren banget. Bayangin ada es batu, suhunya kita naikin dari -4, -3, -2, -1. Kelihatannya nggak ada apa-apa kan? Esnya masih jadi es. Tapi bukan berarti usahanya sia-sia. Begitu suhunya nyentuh 0 derajat, boom. Perubahan drastis terjadi, esnya mulai meleleh. Nah, usaha kita yang kemarin-kemarin itu nggak sia-sia. Itu lagi numpuk potensi, nungguin momen buat meleleh. Oke, mindsetnya kita udah dapat nih, fokus ke sistem, percaya sama proses. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikin sistemnya? Nah, ini bagian serunya. James Clear ngasih kita semacam buku manual yang isinya 4 aturan sederhana buat ngebangun kebiasaan kita. Pertama-tama, kita mesti paham dulu gimana sih kebiasaan itu terbentuk di otak kita. Ternyata semua kebiasaan, mau itu baik atau buruk, itu ngikutin satu pola 4 langkah.
Ada petunjuk yang jadi pemicunya, terus muncul gairah atau keinginan, lalu kita ngasih tanggapan atau aksinya, dan terakhir kita dapat ganjaran yang bikin puas. Nah, kerangka ini kuncinya. Gampang banget. Kalau mau ngebangun kebiasaan baik, kita tinggal mainin aja 4 langkah tadi. Bikin petunjuknya kelihatan banget, bikin gairahnya jadi menarik banget, bikin tanggapannya gampang banget dilakuin, dan bikin ganjarannya memuaskan banget. Mau ngilangin kebiasaan buruk, tinggal dibalik aja. Bikin jadi nggak kelihatan, nggak menarik, susah, dan nggak enak. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita bakal beranjak dari sekedar tips dan trik ke perubahan mindset yang paling dalam dari buku ini. Ini nih, rahasia yang bikin sebuah kebiasaan itu nempel seumur hidup, bukan cuma sementara. Coba bayangin, perubahan itu kayak bawang bombay. Ada 3 lapisan. Lapisan paling luar itu hasil, contohnya turun berat badan. Lapisan tengahnya itu proses, contohnya pergi ke gym. Nah, inti paling dalamnya, ini yang paling penting, adalah identitas. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Dan tahu nggak kesalahan terbesar kita semua? Kita sering banget coba berubah dari luar ke dalam. Kita fokusnya ke hasil dulu. Padahal, cara yang paling ampuh itu justru sebaliknya. Dari dalam ke luar. Kita harus mulai dari intinya dulu, yaitu identitas. Biar lebih kebayang, gini deh. Tujuannya itu bukan nulis satu buku, tapi tujuannya adalah menjadi seorang penulis. Tujuannya bukan lari maraton, tapi menjadi seorang pelari. Kelihatannya cuma beda kata-kata, tapi pergeseran cara pandang ini dampaknya gede banget. Oke. Mengubah identitas. Kedengarannya berat dan ribet ya. Tapi tenang, untungnya prosesnya itu sederhana banget. Kita bisa mulai hari ini juga, cuma dengan 2 langkah simpel. Langkah pertama, putusin dulu kita mau jadi orang yang seperti apa. Misalnya, saya mau jadi orang yang sehat. Simple. Langkah kedua, buktikan identitas itu ke diri sendiri lewat kemenangan-kemenangan kecil. Setiap kali kita milih makan salad daripada kentang goreng, kita itu sebenarnya lagi ngasih suara untuk identitas kita sebagai orang sehat. Pada akhirnya, inilah inti dari Atomic Habits. Ini semua bukan soal satu perubahan raksasa yang kita lakuin sekali. Tapi ini soal ribuan suara kecil yang kita berikan setiap hari untuk ngebentuk siapa diri kita. Jadi, pertanyaan buat kita semua renungkan, suara-suara yang kita kasih hari ini kira-kira lagi ngebangun pribadi yang seperti apa buat masa depan kita?